Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus menyembuhkan hamba perwira Romawi. Dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Coba kita lihat di sini ya, ini seorang perwira ya. Perwira Romawi yang dimaksud ya, karena waktu itu tanah Palestina sedang berada di bawah jajahan Kekaisaran Romawi. Nah, perwira ini mempunyai hamba yang sangat dihargainya ya. Coba seorang perwira bangsa asing yang sedang menjajah ya, tetapi ini menghargai hambanya. Luar biasa ya ini sebenarnya ya. Jadi perwira ini memang orang yang rendah hati menurut saya ya, dia mempunyai kedudukan ya, tetapi hambanya sangat dihargai. Nah, kita bisa merenungkan ya, apakah kita menghargai terhadap para karyawan kita, pegawai kita, hamba-hamba kita, atau orang yang kita anggap lebih rendah di dalam kehidupan ini. Ya, kalau terhadap mereka kita tidak bisa menghargai, juga dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan berlaku kasar terhadap mereka. Nah, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Loh, yang mati itu hambanya ya. Kalau perwira ini tidak peduli ya sudah, wong itu cuma hamba saja, nanti bisa mencari hamba yang lain ya. Tetapi orang ini sungguh peduli ya, betapa bahagianya ini hamba ini yang mempunyai seorang majikan yang peduli seperti itu. Ketika perwira mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Nah, ini perwira ini sampai menyuruh beberapa tua-tua Yahudi. Kalau seorang perwira sampai berani menyuruh tua-tua Yahudi, ini kalau orang yang tidak mempunyai kedudukan tidak mungkin ya. Para penatua Yahudi itu juga dihargai di masyarakat. Masa ini hanya disuruh oleh perwira itu ya, untuk meminta supaya datang menyembuhkan hambanya. Loh, menyuruh tua-tua Yahudi demi seorang hamba yang sakit agar disembuhkan. Nah, ini luar biasa ya. Saudara-saudariku yang terkasih ya, sikap seperti inilah yang mestinya menjadi sikap orang Kristen, menghargai orang kecil. Mereka datang kepada Yesus ya. Dan orang-orang tua itu, para penatua mengatakan, ia layak engkau tolong ya, sebab ia mengasihi bangsa kita. Mengasihi bangsa kita, padahal ini seorang penjajah kan sebenarnya. Luar biasanya ya, kadang-kadang itulah yang terjadi di dalam kehidupan ya, orang masih mempunyai nurani, orang masih mempunyai hati, bahkan terhadap orang yang seharusnya ditindasnya, ternyata dia tidak memperlakukan seperti itu. Bahkan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sampai-sampai dia menanggung rumah ibadat loh. Ini ya berisiko ini kalau seperti ini ya, jangan-jangan ini perwira ini nanti dianggap pro dengan
orang-orang pribumi yang sedang dijajah, dikira bisa saja berniat mengumpulkan massa untuk memberontak, ya. Tetapi dia tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Dan orang-orang para penatua pun juga akhirnya menghormati dia. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Nah, ini perwira tadi menghargai hambanya yang orang kecil, sekarang berhadapan dengan Yesus, dia merasa lebih kecil lagi bahkan. Aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ya, begitu besar iman orang ini, ya, sehingga nanti Yesus akan memberikan pujian kepada orang ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak menerima Tuhan, dan sekarang merasa dirinya pun tidak layak. Tetapi ada sebuah keyakinan yang dibangun di dalam diri orang itu. Apa itu? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, iman orang ini, ya, iman orang ini luar biasa. Dia masih mengatakan lagi dengan penjelasan yang lebih detail, sebab aku sendiri seorang bawahan, ya. Bahkan dia masih merendahkan diri lagi, meskipun dia seorang perwira, ya, tetapi dia masih punya atasan. Nah, dia itu hanya salah seorang yang masih dipercaya mempunyai beberapa prajurit, ya, tetapi dia mengatakan sebenarnya aku ini seorang bawahan, ya, dan menjelaskan kalau dia juga punya beberapa prajurit di bawahnya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Ya, selama ini orang Israel malah justru tidak menunjukkan sikap beriman kepada Yesus. Ya, tetapi orang asing ini, ya, si perwira ini, ya, sudah orang berpangkat, ya, sudah punya kedudukan, sangat menghormati hambanya, sangat menghormati Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari perwira ini. Apakah lalu martabat perwira ini akan turun? Apakah martabat perwira ini akan merosot? Enggak, malah dipuji oleh Yesus kok. Iman sebesar ini, ya, tidak pernah aku jumpai. Bahkan orang Israel yang selama ini seringkali dianggap beriman, sekalipun di antara orang Israel enggak ada. Ya, iman yang luar biasa ini. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumahnya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya, ini penyembuhan tanpa mengucapkan kata-kata, ya, meskipun tadi perwira itu mengatakan katakan saja sepatah kata, ya, tetapi kiranya Yesus tidak masuk ke rumah orang itu. Dan orang-orang mendapati hamba perwira itu telah sehat kembali. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari perwira ini, ya, seorang yang punya kedudukan, ya, menghormati hambanya. Nah, di hadapan Tuhan Yesus, dia masih merasa sebagai orang kecil. Ya, di hadapan di dunia ini dia juga tidak merasa yang paling tinggi, masih punya atasan lagi. Tadi dia mengatakan, aku hanya seorang bawahan. Dan juga mengatakan diriku tidak layak. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan bacaan Injil Lukas ini.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe. Bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.